Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Zakaria Simanjunta, Elvina Giovanni Amelinda, Ekal Oktiana, Karenina Cornelia Martinez Mate, dan Azadira Tabrio Pinandito. Pada kesempatan kali ini kita akan mensimulasikan sistem enterprise PT Mami Roti. Acquisition, Purchase Order, Material Receipt. Oke, baiklah. Pertama-tama kita akan melakukan requisition, terus dilanjut dengan PO atau purchase order, dan juga selanjutnya kita akan masukkan dengan di material receipt. Nah, yang pertama di sini saya akan melakukan 3 kali requisition dikarenakan kita nanti waktu produksi akan menggunakan 4 barang tersebut. Yang pertama kita akan melakukan requisition pada gula dan margarin, kedua tepung, dan kemudian ragi. Oke, yang pertama kita akan melakukan requisition. Setelah itu di sini kita menggunakan pabrik dan gudang PT Mami Roti. Kliennya tetap sama, dokumen type. Langsung saja purchase requisition in master. Nah, di priority kita jadikan urgent saja, tidak apa-apa. Di sini date required kita pilih 1 hari setelah hari ini. Nah, setelah itu warehouse jangan lupa diganti ke gudang produk PT Mami Roti, kemudian di price list juga menggunakan price list yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, jika sudah, kita akan save. Lalu setelah di save kita akan masuk ke requisition line. Nah, di sini kita akan yang pertama melakukan mencari dulu mana bisnis partner yang akan kita pesan. Itu bahan mentahnya kita pesan dari mana. Kita di sini pakai yang Salim Infomas Pratama. Nah, di sini kita akan langsung menggunakan 2 produk karena gula dan margarin ada pada satu vendor, yaitu PT Salim Infomas. Di sini kita yang pertama masukkan dulu yang pertama gula kita masukkan. Nah, di quantity kita akan masukkan misalnya 100. Nah, setelah kita masukkan nanti akan line amount berubah secara otomatis. Kita save saja, terus kita new lagi. Nah, di sini pastikan line sudah berubah ke 20. Kemudian bisnis partner kita pilih lagi yang PT Salim Infomas, dan juga produknya kita pilih yang kedua yaitu margarin. Pastikan price list dan warehouse sudah sama. Nah, terus di sini kita pilih margarin. Oke. Nah, di sini juga quantity kita isi 100. Nah, otomatis sudah terbuat, lalu kita save saja. Setelah itu kita kembali lagi ke requisition. Setelah sudah terbentuk, ini jumlahnya yang akan kita beli, kita langsung complete. Ini komplit, langsung centang saja. Nah, jika sudah berganti seperti ini, kita keluar, lalu kita lihat di open requisition, kita masuk yang gudang produk PT Mami Roti, terus kita pilih produknya yang tadi price list dan juga warehouse-nya sudah benar. Kita pilih tadi salah satu dulu, kita cek yang gula. Nah, di gula ini kita coba cek start, dan akan muncul seperti struk. Ini di sini sudah benar dengan line amount, line deskripsinya sejumlah ini. Oke, langsung kita cek yang kedua yaitu open requisition. Ini diubah ke gudang PT produk Mami Roti. Kemudian di produknya kita coba cek lagi di price list dan juga gudang. Kalau sudah set, akan muncul daftarnya, kita klik yang margarin, kemudian di start. Nah, di sini sudah keluar yang line amount 2.800.000. Oke. Lalu jika sudah kita lihat di open requisition, kita create purchase order from requisition. Nah, di sini tadi yang sudah kita buat ini akan muncul di sini requisitionnya. Lalu kita pilih yang produk ini,
Jangan lupa price list dan juga warehouse diubah seperti yang kita pilih tadi. Lalu setelah kita ubah akan muncul yang ini tadi. Oke. Di sini kita masukkan dulu yang pertama, itu adalah gula. Oke. Gula sudah, langsung start saja. Nah, ini kodenya 815 80015. Lalu yang satunya juga PO yang margarin. Di produk price list dan juga warehouse jangan lupa diubah sesuai yang tadi. Lalu kita refresh dan juga pilih yang margarin. Mana kamu margarin? Oke. Setelah itu kita start, lalu create purchase order from purchase requisition. Oke. Setelah itu kita open requisition, kemudian produk tadi kita ubah dulu price list dan warehouse seperti biasa. Lalu kita akan klik yang gula terlebih dahulu, lalu kita selanjutnya setelah kita create PO from requisition, kita lanjut ke purchase order. Nah, di sini jangan lupa yang pertama kita new dulu, lalu organization jangan lupa diubah ke pabrik dan gudang PT Mami Roti. Setelah itu kalian pastikan PT Mami Roti, lalu di target document type kita ubah ke purchase order, lalu di business partner kita juga pilih refresh yang tadi Salim Infomas Pratama 3. Lalu dari sini kita akan mengisi yang warehouse. Warehouse ini pastikan gudang PT Mami Roti. Nah, ini priority bisa diubah juga ke urgent. Nah, setelah itu price list jangan lupa diubah juga. Kalau sudah seperti ini, kita save terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke PO line, purchase order line. Di sini pastikan organization bisa sama. Lalu di sini PT Salim Pratama sudah, lalu produknya kita pilih. Ini price list version dan juga warehouse jangan lupa diubah. Setelah itu kita akan melihat di sini daftar produknya, kita pilih yang gula. Nah, setelah itu quantity kita samakan seperti yang tadi, karena tadi kita pakai 100, kita di sini juga pakai 100. Oke. Lalu uang pastikan sama ya, guys. Karena biasanya ini otomatis, jadi kita langsung save saja. Nah, setelah itu kita new lagi, kita masukkan produk yang kedua. Tadi ada margarin, pastikan price list dan warehouse sudah sama. Nah, yang kedua ini kita masukkan yang margarin. Nah, setelah kita masukkan yang margarin, di sini quantity juga kita ubah ke 100. Nah, setelah kita ubah quantity ke 100, nah di sini oke, tidak apa-apa, secara otomatis langsung kita kembali ke purchase order, lalu diubah, kita scroll sampai bawah, lalu kita klik complete. Oke. Akan diproses, dan jika sudah keluar seperti ini berganti menjadi close, kita close. Kita lihat dulu produk yang sudah kita pesan tadi itu sudah masuk atau belum. Di sini pakai price list yang sama yang kayak tadi. Lalu warehouse jangan lupa diubah juga, kemudian di refresh. Nah, di sini sudah terdetek ya guys ya. Tadi yang margarin 10 sekarang sudah jadi 110. Kemudian yang gulanya 0 tadi sudah jadi 100. Berarti di sini kita telah berhasil melakukan requisition dan juga purchase order. Lanjut. Nah, setelah kita di sini kita akan view produk, lalu di sini pastikan warehouse dan juga price list sama seperti yang tadi, kita refresh. Nah, di sini sudah kelihatan yang tadinya margarin 10 menjadi 110, dan juga di sini gula yang tadinya 0 menjadi 100. Nah, ketika berarti kita sudah berhasil untuk melakukan purchase order dan juga requisition dan juga purchase order. Nah, lalu
Selanjutnya dari order quantity ini kita akan pindahkan ke on hand quantity atau juga available. Ini artinya kita akan memindahkan dari, kalau kita udah menerima barangnya, barang sudah sampai di pabrik, maka kita akan melakukan material receipt, yaitu pemindahan kepada gudang. Oke, langsung saja kita ke material receipt. Kita ke ini di new record dulu, lalu pastikan organization sudah menjadi pabrik dan gudang PT Mami Roti, klien juga harus PT Mami Roti. Lalu langsung saja kita ke receipt, terus bisnis partner kita ubah ke yang tadi itu PT Salim Infomas Pratama Tbk. Lalu warehouse kita pilih gudang, dan juga jangan lupa priority kita urgent saja supaya cepat. Nah, jika sudah seperti ini semua, kita save dulu. Kita langsung ke receipt line. Ini pastikan line 10 karena pertama, lalu kita pilih produk yang tadi. Sebelumnya kita ubah press list version dan warehouse sesuai supaya ini tidak nol seperti ini. Kita refresh, lalu kita pilih yang pertama gula, lalu setelah itu gula sudah terpilih, gudang produk oke. Quantity kita buat 0, terus di save, lalu kita new lagi. Nah, ketika udah ubah ke 20 produk, kita pilih produk yang kedua dengan mengubah press list version dan juga warehouse ini ke gudang, lalu kita refresh. Nah, setelah itu kalau misalnya udah muncul lagi produknya, kita pilih yang margarin. Nah, setelah kita pilih yang margarin 20, quantity juga kita ubah ke 0. Lalu setelah itu kita save lagi. Nah, setelah dua produk itu sudah di save, kita lanjut ke material receipt lagi. Kita masuk menu material receipt, dan juga di sini kita akan melakukan create line from. Nah, di sini pastikan PT Slimas, locatornya ke gudang produk, purchase order pasti ada satu yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini akan muncul secara langsung dua barang yang sudah kita pesan tadi di purchase order sebelumnya. Misalnya nih, barangnya sudah datang dua-duanya, langsung saja kita select dua-duanya, lalu kita centang. Setelah kita centang, kita langsung scroll ke bawah dan melakukan complete. Nah, setelah kita complete, kita centang. Nah, kalau sudah berubah ke close, maka kita close, dan kita bisa lihat di sini view produk info, dan secara otomatis sebentar kita ubah price listnya dulu dan juga warehouse seperti yang tadi. Kita refresh, dan secara otomatis yang tadinya di order itu margarinnya 110 dan juga gulanya 100, sekarang sudah pindah ke on hand quantity berjumlah 100 dan 100. Available juga 100, gula 100, margarin 100. Nah, itu jika kita melakukan secara langsung dalam satu vendor yang sama, kita bisa melakukan melakukan purchase order dua barang sekaligus. Nah, selanjutnya saya akan contohkan yang satu barang, yaitu berupa tepung, dan nanti akan dilanjut lagi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan requisition lagi karena ini sudah beda vendor, guys. Nah, di requisition kita klik. Nah, di sini requisition kita new, lalu pastikan organization menjadi pabrik dan gudang PT Mami Roti, klien juga PT Mami Roti. Dokumen type kita ulangi cara yang sama seperti yang dua tadi. Date juga diubah 1 hari setelah hari ini karena ini bentuk dari requisition. Nah, setelah kita sudah mengisi warehouse, jangan lupa gudang dan juga price list jangan lupa diubah. Ini yang kadang-kadang membuat error. Lalu kita save dulu, jangan langsung di-complete ya, guys. Lalu requisition di sini kita masukkan bisnis partner dari, kalau misalnya yang tepung itu dari Indofood yang sukses makmur. Lalu kita pilih produknya tepung, price list dan warehouse jangan lupa diganti, lalu refresh.
baru kita pilih yang tepung. Setelah kita pilih tepung, kita order quantity misalnya juga sama aja ya, 100. Nah, di sini line amount masih kosong, tapi ketika kita pindahkan kursor ke tab lainnya, otomatis akan terhitung sejumlah 1.200.000. Oh, maaf, 1.000.000. 1.200.000 karena kita pesannya dalam jumlah ton. Oke, kita langsung save. Lalu kita kembali ke requisition. Kalau sudah selesai kita complete. Nah, ini langsung kita centang saja. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke open requisition, pastikan udah terpesan. Jangan lupa warehouse diubah ke gudang dulu. Lalu produk. Di sini price list dan juga warehouse diubah lagi seperti yang sudah seperti tadi. Oke. Kita refresh lagi, terus kita pilih yang tepung seperti yang sudah kita pilih tadi ya. Lalu setelah itu kita start, maka akan muncul jumlah yang tadi. Dan juga setelah itu kita langsung close saja. Kita langsung create PO from requisition. Requisition ada 1 seperti yang kita buat. Lalu produk yang perlu diisi hanyalah produk dan juga requisition. Kalau yang lainnya boleh kalian tambahkan atau kita lewati saja. Lalu setelah itu kita masukkan yang tepung. Tepung mana tepung? Oke. Gudang, jangan lupa gudang dipindah ke gudang PT Mami Roti. Oke, lalu kita start saja. Kita akan muncul 800017. Oke. Langsung kita masuk ke purchase order dan kita memulai order tepung dari Indofood. Di sini kita new. Lalu setelah kita new, kita price list yang perlu. Oh, maaf. Kita scroll dulu ke atas. Klien PT Mami Roti dan juga organization kita ubah ke pabrik. Setelah itu purchase order. Lalu kita masukkan business partner yang seperti tadi, yaitu Indofood Sukses Makmur. Setelah itu kita masukkan yang warehouse, jangan lupa gudang. Lalu priorities seperti biasa kita pakai yang urgent saja, tidak apa-apa. Lalu setelah itu kita save. Nah, setelah kita save, oh ya, pastikan tadi price list sudah November ceria, kebetulan di sini sudah pas. Lalu kita sudah save, kita masuk ke PO line. PO line di sini kita pilih produknya, yaitu tadi tepung. Pastikan price list dan juga warehouse sudah sama, kita langsung refresh, kita langsung masuk ke yang tepung, itu kita klik. Nah, lalu quantity kita masukkan seperti yang tadi kita request di requisition, yaitu 100. Langsung ketika sudah, langsung saja di save. Masuk lagi ke purchase order, kita langsung ke complete. Scroll sampai bawah, kita ketemu complete, langsung centang. Ketika kita sudah melakukan dan berganti close, kita langsung saja close di sini. Lalu cek lagi apakah produk yang sudah kita order itu sudah masuk. Dengan cara ini warehouse dipindah ke gudang produk dan juga price list pastikan sama, kita refresh dan di sini sudah masuk ya guys. Tepung menjadi 100 yang tadinya 0. Oke, setelah itu ketika sudah terbukti bahwa udah terorder, mari kita masukkan gudang. Ketika misalnya ini barang sudah datang, kita lakukan material receipt supaya yang tadi kita order pindah ke on hand. Kita new, kita scroll atas, pilih yang tadi warehouse organization, kita pindah ke pabrik dan gudang PT Mami Roti. Lalu dokumen type pastikan receipt. Di sini cuma ada 1 ya guys. Lalu business partner, di sini kita refresh, pilih yang Indofood Sukses Makmur. Nah, lalu warehouse jangan lupa ke gudang produk. Priority kita langsung urgent saja karena sudah datang, langsung kita pindah priority-nya jadi urgent. Lalu kita setelah sudah melakukan ini langsung save change. Kita masuk ke receipt line dulu, kita pilih produknya yaitu price list dan juga warehouse pastikan sudah sama. Ketika sudah, langsung saja refresh, pilih
produk yang sudah mau dipindahkan ke gudang, yaitu tepung yang kita pilih. Dan di sini quantity kasih 0 aja dulu, lalu kita save. Nah, setelah sudah, kita masuk ke material receipt lagi, kita create line from. Nah, di sini masukkan purchase order yang sudah kita buat tadi. Kita select 100 ton tepung yang sudah kita order tadi, karena sudah datang ya. Kita langsung centang dan scroll ke bawah, kita klik complete. Oke, ketika complete sudah, langsung kita oke saja di sini dan kita cek lagi di view produk info. Nah, di sini price list diubah dulu. Jangan panik kalau misalnya kita tidak keluar. Kita langsung refresh. Nah, di sini bisa dilihat yang tadinya tepung order quantity tadi 100, tepung mana tepung? Nah, ini tepung tadinya 100 sekarang sudah berubah jadi 0 dan pindah ke on hand quantity dan juga available. Itu menandakan bahwa kita melakukan requisition, purchase order dan juga material receipt sudah berhasil. Nah, untuk yang ragi ini juga kita lakukan hal yang sama. Langkah yang sama di requisition, lalu open requisition, create PO, dan juga material purchase order, dan juga dilanjut material receipt. Oke, mungkin step ini akan saya skip saja supaya tidak terlalu lama. Few moments later. Oke, setelah kita melakukan langkah-langkah dari requisition, purchase order, dan juga material receipt ke ragi, di sini kita bisa view produk lagi. Kita pastikan price list dan juga warehouse sesuai dengan yang kita gunakan tadi. Lalu di refresh dan juga di sini sudah muncul ragi 100, tepung 100, gula, margarin 100 semuanya. Oke, sekian requisition, purchase order, dan material receipt dari tepung, gula, ragi, dan juga margarin. Produk bill of material production. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bagian produksi. Tetapi sebelum melakukan produksi, kita harus membuat atau memasukkan produk terlebih dahulu. Langsung saja, yang pertama material management. Kemudian kita masuk. Kemudian kita cari di sini produk. Kemudian di sini saya akan membuat produk roti isi Srikaya. Langsung saja kita new record. Kliennya PT Mami Roti, search key-nya roti isi Srikaya. Namanya kita copy saja, kita samain. Kemudian deskripsinya produk roti isi Srikaya. Kemudian organisasinya kita ubah pabrik dan gudang PT Mami Roti. Produk kategorinya roti isi, kemudian taksnya yang telah kita buat sebelumnya, UOM-nya Peaches, produk item tipenya item. Kemudian di sini kita hanya mencentang yang bagian sold saja karena kita menjual. Kita save. Kemudian kita akan masuk pada bagian price. Kita new record saja, kliennya kita isi PT Mami Roti, produknya roti isi Srikaya, organisasinya pabrik dan gudang PT Mami Roti, price listnya kita isi yang telah kita buat sebelumnya, list price-nya di sini ada 7.000, standard price-nya 6.500, limit price-nya 6.000. Setelah itu kita save. Kemudian kita akan membuat BOM. BOM ini untuk memasukkan bahan-bahan atau material yang akan kita produksi. Langsung saja kita new record. Kita pastiin dulu nih roti isi Srikaya, BOM-nya. Produknya kita masukin roti isi Srikaya. Setelah semuanya terisi, jangan lupa organisasinya pabrik dan gudang PT Mami Roti, kemudian kita save. Oke, setelah di-save kita akan memasukkan bahan-bahannya. Yaitu yang pertama ada tepung, gula, ragi, dan margarin yang telah kita PO sebelumnya.
Kita new record saja produknya di sini. Kita cari yang pertama, tepung. Oke, di sini produknya tepung, UAM-nya ton, deskripsinya produk bahan baku tepung PT Mami Roti. Kemudian validnya tanggal hari ini. Kuantitinya kita isi 0,01. Nah, kenapa kita isi 0,01? Karena di sini satuan tepung adalah ton. Kita ubah menjadi kilogram, maka menjadi 10 kilogram. Kenapa juga 10 kilogram? Karena limit quantity pada Dampier ini 0,01 di mana 10 kilogram. Setelah itu kita save saja. Kemudian kita new record lagi. Kita cari gula. Kemudian karena di sini satuan tonnya juga kita ubah jadi kilogram. Jadi 10 kilogram. Kemudian kita save. Kemudian kita new record lagi untuk memasukkan ragi. Karena di sini satuannya kilogram, maka kuantitinya kita isi 1 saja. Oke, setelah itu kita save. Setelah itu kita new record lagi untuk memasukkan margarin. Oke, kita cari margarin. Nah, satuannya juga kilogram, maka kita isi 1 juga. Oke, setelah itu kita save. Kemudian kita cek apakah semuanya sudah masuk, tepung, gula, ragi, margarin. Setelah itu kita akan masuk pada bagian verify BOM atau BOM. Di mana di sini produk kategorinya adalah produk roti isi, maka langsung saja kita isi produk roti isi, terus kita centang. Oke, di sini udah masuk roti isi Srikaya valid. Oke. Maka kita siap untuk melakukan produksi. Langsung saja di sini kita pilih production. Kemudian kita masuk pada production header. Kemudian langsung saja kita new record. Kliennya kita isi PT Mami Roti, organisasinya pabrik dan gudang PT Mami Roti, nama yang ingin kita produksi. Roti isi Srikaya. Karena saya ingin memproduksi 50 pieces, maka saya tulis saja 50 pieces. Deskripsinya kita samain saja. Kemudian movement date-nya tanggal sekarang yaitu 28. Oke, setelah itu kita save. Kemudian kita masuk pada production plan. Di sini kita masukkan saja yang pertama produksinya, produknya. Oke, roti isi Srikaya. Nah, di sini udah terisi semua, yaitu kliennya PT Mami Roti, productionnya roti isi Srikaya, line numbernya 10, produknya roti isi Srikaya, produk kuantitinya kita isi 50. Locatornya jangan lupa kita ubah gudang produk, kemudian organisasinya pabrik dan gudang PT Mami Roti. Setelah itu kita save saja. Setelah itu kita masuk pada production line. Langsung saja kita isi kliennya PT Mami Roti, production plan-nya roti isi Srikaya, line-nya 10, produknya kita masukkan lagi. Roti isi Srikaya. Kemudian locatornya gudang produk. Setelah itu kita langsung save saja. Kemudian kita masuk pada production header lagi. Nah, di sini kita akan nge-create yang akan kita produksi. Jangan lupa kita centang, kita checklist. Oke, kita create lagi, kita centang. Nah, di sini produksi kita berhasil. Maka kita lihat view, product info. Kita cari roti isi Srikaya. Oke, di sini sudah bertambah, yaitu available-nya jadi 50, on hand-nya 50.
maka produksi telah berhasil. Sales order shipment. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan sales order. Yang pertama kita buka di quote to invoice, lalu pilih di sales order. Kita new record. Pastikan organisasinya pabrik dan gudang PT Mami Roti. Untuk target dokumen type-nya standard order. Untuk tanggalnya, tanggal sekarang, bisnis partnernya, kita akan memakai customer. Yang bernama Indomarko. Selanjutnya, warehouse-nya adalah gudang PT Mami Roti. Delivery rule-nya after receipt. Dan invoice rule-nya after delivery. Untuk price list-nya, price list November Ceria PT Mami Roti. Lalu kita save. Masuk ke tab order line. Kita masukkan produk. Produknya kita pilih roti isi Srikaya. Selanjutnya untuk kuantitinya kita bikin 30 saja. Pastikan untuk price-nya dan list price-nya sudah benar dengan diskonnya juga. Lalu kita save. Kita kembali ke order. Lalu kita pilih untuk prepare. Kita centang. Selanjutnya kita close. Kita minimize saja. Setelah itu kita ke view, lalu ke produk info. Kita pilih price list-nya dan warehouse-nya dipastikan gudang produk. Di sini bisa kita lihat di roti isi Srikaya reserve kuantitinya adalah 30. Kita close. Kita kembali ke sales order. Lalu kita complete. Kita centang. Setelah itu kita close, kita ke shipment. Shipment kita new record. Kita pilih dokumen type-nya shipment. Lalu ordernya kita pilih business partner Indomarko. Kita centang. Lalu delivery rule-nya after receipt. Setelah itu kita save. Kita ke shipment line. Kita create toggle. Di sini kita pilih produknya. Price list version. Roti isi Srikaya. Kita centang. Lalu kita pilih sales order lainnya. Kita pilih yang kode yang tadi kita buat. Lalu locatornya kita pilih gudang produk. Kita centang. Untuk kuantitinya dipastikan sama yaitu 30. Lalu kita save. Dan kembali ke shipment. Kita complete. Nah,
Setelah itu kita ke view product info, pilih price listnya dan warehouse-nya gudang produk, dan kita lihat untuk roti Srikaya sudah menjadi 20 dan reserve quantity-nya berkurang 0. Return to customer, customer RMA, customer return. Oke, selanjutnya kita masuk ke return. Yang pertama kita ke customer RMA. Di sini kita isi name-nya return customer. Kemudian deskripsinya kita isi pengembalian roti isi Srikaya yang rusak sebanyak 5 pieces. Kemudian jangan lupa organisasinya kita ubah ke pabrik dan gudang PT Mami Roti. Untuk dokumen tab-nya kita isi customer return material, dan untuk RMA tab-nya kita isi customer return. Kemudian kita masuk ke bagian shipment. Nah, untuk bagian ini sebelum kita pilih, kita cek terlebih dahulu di shipment yang udah kita buat sebelumnya. Kita masuk ke Quito Invoice, kemudian kita pilih shipment customer. Nah, untuk di sini untuk shipment-nya 500013. Nah, jadi untuk di bagian shipment di sini kita isi sesuai yang telah kita buat tadi. Oke. Ini dokumen tab-nya. Oke, lalu kita save. Kemudian kita ke RMA line. Nah, untuk RMA line sendiri di sini deskripsinya kita samain kayak sebelumnya. Oke, untuk kuantitinya kita isi 5. Untuk segmennya kita pilih roti isi Srikaya. Oke, setelah itu kita save. Kemudian kembali lagi ke customer RMA, kita komplit. Oke, setelah itu kita masuk ke customer return. Oke, di sini kita isi deskripsinya. Kemudian RMA lainnya kita isi return customer pengembalian roti isi Srikaya yang rusak sebanyak 5 pieces. Kemudian jangan lupa dokumen tab-nya kita pilih customer return. Dan untuk organisasinya kita ubah menjadi pabrik dan gudang PT Mami Roti. Oke, jika udah terisi semua, lalu kita klik create lens from, kemudian pilih bisnis partnernya. Kemudian RMA-nya kita pilih. Lalu kita klik centang. Oke, setelah itu kita ke receipt line.
Oke, untuk resepnya sendiri, untuk RMA lainnya kita pilih roti isi srikaya, dan untuk kuantitinya kita isi 5. Setelah itu kita kembali lagi ke customer return, kemudian kita complete. Oke, selanjutnya kita masuk ke view, product info, kemudian jangan lupa pilih prelist versinya. Dan untuk warehouse sendiri kita pilih gudang produk PT Mami Roti, kemudian kita refresh. Nah, untuk roti isi srikaya di sini on hand quantity-nya udah bertambah menjadi 25, maka return customer kita udah berhasil. Return to vendor, vendor RMA, return to vendor. Kita pilih menu return, kemudian ke vendor RMA. Nah, setelah itu di new record, kemudian kita pilih organization-nya pabrik dan gudang. Kemudian namanya dinamai pengembalian tepung ke vendor. Nah, kenapa pengembalian tepung ke vendor? Karena sesuai dengan studi kasus yang diberikan, pengembalian ke vendor itu harus berupa satu produk yang dalam satuan ton. Oleh karena itu, karena tepung merupakan satuan ton, jadi kita pakai tepung. Kemudian kita masuk ke dokumen tab-nya, pilih vendor return material, kemudian ke RMA tab-nya, pilih vendor return, kemudian ke receipt. Nah, di sini kan banyak dokumen number kan. Nah, untuk mengetahui tepung berada di dokumen number yang mana, kita kembali ke requisition to invoice. Kemudian kita pilih material receipt. Nah, setelah itu dilihat dari sini. Dari sini. Di receipt line. Produknya tepung, resipnya dengan nomor 1000017. Kemudian kita kembali ke vendor RMA. Di bagian resipnya kita cari yang nomor 1000017. Nah, setelah itu kita save. Akan keluar otomatis nilai-nilai lainnya. Kemudian kita ke RMA lain. Setelah itu kita deskripsi lagi, pengembalian tepung ke vendor 5 ton. Kemudian receipt lainnya diisi yang ini. Kemudian di save. Nah, setelah itu quantity dan line amount-nya akan muncul otomatis. Setelah itu kita ke vendor RMA, kemudian diklik complete. Kemudian kita ke RMA dan kita pilih pengembalian tepung ke vendor. Deskripsinya pengembalian 5 ton tepung ke vendor. Oke, setelah itu dipastikan semuanya sudah benar, kemudian kita save ke shipment line, kita pilih RMA lainnya, kemudian locatornya kita isi gudang produk. Setelah itu kuantitinya kita pilih 5. Deskripsinya jangan lupa pengembalian 5 ton tepung. Kemudian kita klik save, setelah itu ke return to vendor, klik complete. Nah, setelah itu kita akan ke view, ke product info di gudang produk.
Nah, di sini tepungnya telah berhasil dari yang tadi ada 99,5 ton akan berkurang menjadi 94,5 ton. Untuk itu return to vendornya bisa dikatakan berhasil. Sekian video simulasi dari kelompok kami. Jangan lupa tinggalkan jejak like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang akan mendatang. Terima kasih.